Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 8 ayat 39 saya akan bacakan untuk kita semua. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu. Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, merasa kesepian itu nampaknya di zaman sekarang sudah menjadi sebuah fenomena, alias hal yang umum dirasakan oleh banyak orang. Kalau dulu mungkin kita merasa bahwa kalau orang kesepian itu karena dia tinggal sendirian, karena dia sudah sebatang kara. Tetapi ternyata di zaman sekarang, mereka yang sering kali berjumpa dengan banyak orang, mereka yang tinggal di dalam satu rumah, mereka yang punya banyak teman, ternyata juga bisa merasakan kesepian. Walau mereka tinggal satu atap, ternyata belum tentu tahu kalau ada anggota keluarganya yang sedang merasa kesepian. Walaupun punya pertemanan yang erat, suka kumpul atau nongkrong bareng-bareng, ternyata kadang masih suka kaget kalau tahu temannya sedang merasa kesepian. Bapak Ibu Saudara-saudari, rupanya kesepian itu terjadi karena kita sekarang ini lebih suka menyimpan segala sesuatunya sendirian. Semua kita pendam, kita simpan di dalam hati kita. Di satu sisi lain, kita mungkin pernah punya pengalaman, kita pernah merasa takut ketika kita menceritakan apa yang menjadi isi hati kita, ternyata ditangkap dengan cara yang berbeda oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini mau menjelaskan kepada kita bahwa salah satu perintah yang Yesus lakukan kepada mereka yang sudah menerima mujizatnya adalah mereka diminta untuk bercerita. Bercerita adalah bagian dari tugas perutusan setiap kita yang percaya. Bercerita adalah kemampuan kita untuk bisa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya informatif, mengungkapkan fakta serta perasaan. Menariknya bacaan kita pada hari ini adalah sebuah kutipan tentang perkataan Yesus, supaya setiap orang bisa merasakan cinta kasih Allah. Yesus tidak mau hanya kita sendiri yang merasakan cinta kasih-Nya. Yesus mau supaya cinta kasih itu juga sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Ini berarti kasih dari Allah itu tidak hanya menolong kita untuk bisa membagikan yang kita sebut sebagai berkat yang sudah Tuhan hadirkan, tetapi sekaligus bisa mengikis rasa kesepian di dalam kehidupan kita. Karena kita selalu didorong untuk bisa bercerita, dan dari setiap cerita tentang cinta kasih Tuhan, kita akan merasakan sukacita. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan supaya kita semakin mengerti apa saja yang sudah Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, sehingga hati kita, pikiran kita tidak hanya dipenuhi oleh pergumulan, persoalan, tetapi juga dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan yang sudah hadir dan mewujud nyata lewat berbagai hal yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, maka kita bisa melakukan cara yang kedua. Ceritakanlah dengan tulus dan apa adanya semua cerita tentang cinta kasih Tuhan yang sudah menolong kita dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan selalu memampukan kita, membimbing kita supaya kita bisa terus berjumpa dengan orang-orang yang juga sedang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Kalau kita juga tahu bahwa ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, maka mohonlah bimbingan dari Roh Kudus supaya kita sungguh-sungguh bisa bercerita dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Mohonlah bimbingan dari Roh Kudus
supaya kita bisa semakin mengerti dan merasakan cinta kasih Tuhan yang muncul satu persatu setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan teruslah berusaha untuk menjadi orang yang mampu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat tindakan kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita supaya kita terus mampu bercerita tentang kebaikannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan hadirkan sebagai berkat dalam kehidupan kami semua. Sekarang ya Tuhan, tugasnya kami untuk bisa membagikan setiap cerita bahagia itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukanlah kami dan mampukanlah supaya setiap cerita yang kami bagikan bisa menjadi kekuatan, sukacita di tengah kehidupan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.